Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita amatlah banyak. Kenikmatan yang tiada terhitung, kenikmatan yang tiada terhingga, dan salah satu kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang senantiasa menjalankan amanahnya, seorang nabi yang senantiasa menganjurkan untuk melaksanakan kebaikan dan melarang akan kemungkaran, seorang nabi yang sangat sayang kepada umatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada bulan ini, pada bulan Rabiul Awal, adalah bulan yang syarat akan sejarah akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Di bulan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Di bulan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia yang fana ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang sangat agung, seorang makhluk yang paling mulia yang pernah berjalan di muka bumi ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keagungan beliau. Bahkan beliau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang tinggi, memiliki budi pekerti yang luhur dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan Aisyah, ibundanya kaum mukminin, pernah menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan Al-Qur'an yang berjalan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang manusia, seorang rasul yang harus kita berikan cinta kita kepada beliau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama bagi kaum mukminin daripada diri-diri mereka sendiri. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda,
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang kalian, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi seseorang yang paling dicintai daripada ayahnya, daripada orang tuanya, daripada keturunannya, anak-anaknya, dan daripada seluruh manusia yang lain. Mendengar hal itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasul, engkau adalah sosok yang paling aku cintai daripada segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri, wahai Rasul. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab apa yang dinyatakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, "La ya Umar, tidak begitu wahai Umar. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Maka mendengar hal itu, Umar radhiyallahu taala anhu pun segera mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fa innahu al-an la anta ahabbu ilayya min nafsi." Wahai Rasul, maka sekaranglah engkau menjadi sosok yang paling aku cintai, meskipun walaupun dari diriku sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Al-ana ya Umar, sekarang baru sempurna keimananmu wahai Umar, dengan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang sosok yang akan dicintai daripada manusia-manusia yang lain, sampai pun terhadap diri sendiri." Bahkan di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang mencintai siapapun akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Seseorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul, kapan datang hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Wa ma a'datta laha, wailak, wa ma a'datta laha." Celaka engkau. Ada apa engkau nanya hari kiamat? Apa yang kau siapkan? Maka seorang Arab Badui tadi mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma a'dattu laha min katsiri salatin aw siyamin aw shadaqah." Ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan apapun. Aku tidak menyiapkan dengan banyaknya salat, dengan banyaknya sedekah, dengan banyaknya puasa, illa anni uhibbullaha wa rasulah, kecuali aku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama siapapun yang engkau cintai. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saya yakin semua orang mukmin ketika ditanya apakah dia cinta Nabi, maka jawabannya adalah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dari seorang muslim ketika ditanya apakah engkau mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawabannya iya. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita mewujudkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya cinta perlu namanya pembuktian, perlu namanya perwujudan dari apa yang ia aku tadi. Yang pertama, bentuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nakunu atba'an lahu, tabi'ina li hadyihi, muqtadina bi sunnatihi, mutamassikina bima jaa'a bihi. Cara yang pertama untuk merealisasikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Menjadi orang yang mengambil petunjuk beliau, orang-orang yang mengambil sunnah beliau, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan di sini dan tentang ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya ayat ini adalah ayat ujian. Ayat ini adalah bentuk sebagai ujian bagi kaum muslimin. Mereka orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil seseorang cintanya sejati apabila tidak mengikuti orang yang dicintainya. Maka mustahil cintanya itu adalah cinta yang jujur kalau dia tidak mau mengikuti orang yang dicintainya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara yang kedua untuk menunjukkan bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan taukirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengagungkan beliau, dengan menghormati beliau, menghormati dengan hati, menghormati dengan lisan, menghormati dengan anggota badan, menghormati dengan hati dengan cara mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan cara mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan cara mengetahui kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menghormati dengan lisan, dengan cara memuji beliau sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang tidak berlebih-lebihan, dengan pujian tanpa mengutuskan, dan dengan pujian tanpa merendahkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan yang ketiga, menghormati dengan anggota badan dengan cara mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang bagaimana kaum muslimin harus menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha." Jangan jadikan cara memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kalian sebagaimana cara memanggil kalian di sesama kalian. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya, kalau di zaman sekarang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kita dibacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan kepada kita qaulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengikuti petunjuk tadi. Jangan sampai kita mendatangkan perkataan-perkataan yang lain, makhluk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membantah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas. Dan ini termasuk bagaimana menunjukkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wahai kaum muslimin, para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, cara yang ketiga untuk merealisasikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kathratu tadakkurihi wa tamanni ru'yatihi. Banyak mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berangan-angan dan berandai-andai untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi." Termasuk orang-orang yang sangat mencintaiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seseorang yang akan datang setelahku dan mereka sangat ingin, sangat rindu untuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dengan mengorbankan keluarganya, walaupun dengan mengorbankan hartanya, saking cintanya beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum
Mereka di antara mereka mengatakan, "Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah." Esok kita akan berjumpa dengan para kekasih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk mewujudkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menggolongkan kita termasuk orang-orang yang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wattaba'a atharahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala fa inna man ittaqahu waqah wa man ittaqahu najjah. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Cara yang selanjutnya adalah kasratus salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah ini semakin menguat ketika disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika namaku disebut namun dia tidak mau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula perintah ini semakin menguat ketika datang hari Jumat dan malam Jumat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksirus salata alayya yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ah." Berbanyaklah bersalawat kepadaku ketika tiba hari Jumat dan malam Jumat. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan bahwasanya beliau senantiasa membasahi bibirnya, membasahi lidahnya untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih ketika datang hari Jumat, beliau sangat suka untuk melaksanakan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka janganlah lupa untuk senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi lidah kita berat sekali untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, kita yang mengaku sebagai pengikut para salaf, pengikut para ulama, tapi berat sekali lisan kita untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, sallu wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amara bihi Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك إلى حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدي ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة